Sayang. Sayang. Kenapa teriak-teriak sih? Aku jatuh. Bantuin aku berdiri dong. Gak bisa berdiri sendiri? Pemalas. Sayang. Kornea mata baru dari rumah sakit udah ada buat kamu. Cepetan tanda tangannya. Tanda tangan di sini. Ya. Ani, Sumen. kalian benar-benar bekerja sama untuk menipuku. Bukan hanya hartamu. Kornea matamu sudah disumbangkan ke Chengga. Karena aku sebenarnya tidak buta. Dan Xiaoming, Anakku dan Xiaomen. terima kasih ya. Sudah membesarkan anak perempuan kami selama 7 tahun. Dasar bajingan, aku akan habisi kalian. Jangan. Jangan. Aku lahir kembali. Dan kembali ke waktu sebelum mendonorkan kornea mata. Ngapain bengong? Cepat tanda tangani dokumen ini. Sumen, kehidupan sebelumnya kau demi kekasih. Berpura-pura buta, membuatku kehilangan penglihatan. Kamu merampas hartaku di kehidupan ini. Aku akan membuat kalian membayar 100 kali lipat. Jiang Linchuan, apa yang kamu lakukan? Kamu dokter. Sumen tidak buta. Kamu tidak tahu? Aku tahu. Kamu sulit terima si kemen buta, tapi kamu harus berani menghadapi. Sumen tidak buta. Tapi ada riwayat medis buta. Kalau aku serahkan riwayat medis palsu ini ke pihak berwenang, menurutmu, pelaku pemalsuan ini akan dihukum berapa tahun? Aku mohon padamu. Aku mohon, jangan laporkan aku. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Aku bisa saja tidak melaporkanmu. Tapi aku butuh kerja samamu tanpa syarat. Sayang, khawatir. Sweking berhutang 1 juta padaku. Aku pasti akan membuat si pecundang itu tanda tangan. Xiaomen. Terima kasih. Bodoh. Aku ini sudah milikmu. Ini hal yang seharusnya aku lakukan. Paling penting sekarang. Kamu harus menjaga kesehatanmu. Saat pecundang mendonorkan kornea matanya, aku akan cari cara untuk memindahkan semua kekayaannya ke nama kamu. Tunggu sampai saatnya tiba. Aku ajak keliling dunia. Kenapa belum buat Shen Su? Bikin si petundang itu tak sayang. Tunggu, aku akan tanyakan. Sweking, pecundang itu sudah tanda tangan. Bagaimana kalau malam ini ke rumahku? Tenang saja. Dia buta. Dia nggak bisa lihat apa-apa. Shen Sweking, lucu banget. Diam-diam melakukan ini sama dia. Linchuan dia melihat kita. Sayang. Kamu tadi. Lihat semuanya. Gawat. Ketahuan. Kalian berdua lucu, barengan. Tunggu masalah ini selesai, aku bakal balas kalian. Sayang, kamu juga di sini ya? Sayang. Pas banget kamu datang. Sayang. Kamu belum minum obat hari ini? Ayo. Aku suami kamu, aku yang suapin kamu minum obat.
Ayo, pegang ini. Dia mau ngapain? Mau racuni aku ya? Kenapa kamu gemetaran banget sih? Barusan kamu lihat sesuatu, ya? Sayang, kamu lupa. Aku nggak bisa lihat apa-apa. Aku kira tadi Sweking diam-diam makan cemilan di belakangku. Gitu ya. Ayo, minum obat. Kenapa kamu nggak minum? Apa butuh suami yang suapin? Ayo, aku suapin kamu. Ayo, minum. Jiang Linchuan, kamu mencelakai aku, nggak akan mati baik-baik. Itu dia. Pintar. Minum semuanya. Ada urusan di kantor yang harus diurus. Aku pergi. Dr. Shen, tolong ya jaga Xiaomen baik-baik. Tenang saja, Xiaomen itu sahabatku, aku pasti akan menjaganya dengan baik. Aku pergi dulu, ya, sayang. Xiaomen, kamu baik-baik saja? Shen Sweking, kamu sahabatku, tapi kenapa kamu dekat suamiku? Dasar kamu manis banget. Xiaomen sebenarnya bukan seperti yang kamu lihat sebenarnya. Sumen, kamu sudah punya Guchen. Aku dan Jiang Linchuan urusan apa sama kamu? Ingat ya, barang-barangku jangan kamu sentuh. Bukan barangku, kamu taruh di sana juga. Jangan lupa, aku masih punya bukti di tanganku. Sumen, kamu memaksa aku melakukan ini. Sumen, jangan buru-buru. Ini baru permulaan. Sayang, Sayang. Sayang, apa karena aku buta, kamu jadi nggak cinta aku lagi? Sayang, bukannya kamu bilang mau donorkan kornea matamu ke aku? Supaya di masa depan, aku bisa jadi matamu. Jangan-jangan kamu nyesel? tenang aja, sayang. Tentu aja aku nggak akan nyesel. Yang baik, habiskan makanannya dulu. Nanti aku tanda tangani surat donasinya. Halo, Bu. Aku mau si Jiang Linchuan itu hidup lebih parah dari mati. Dr. Shen, saya butuh pasien yang kena AIDS. Bantu aku selesaikan ini. Keluar dari sini. Pertunjukan dimulai. Tenang, ada Mama di sini. Mama urus semuanya. Jiang Linchuan, keluar dari sini. Ashley, si Zhang. Berani-beraninya kau ganggu kakakku. Mau mati, hah? Berani-beraninya kau ganggu mamaku. Jiang Linchuan. Suruh kasih kornea mata kalk Xiaoman, tapi sampai kasih makan makanan anjing? Dari pernikahanmu, aku bilang, bikin kakakku nangis, aku ambil darahmu 10 tetes. Bukan? Kalian lagi ngomong apa sih? Kapan aku maksa dia makan makanan anjing? Xiaomen, cepat jelasin ke Mama. Masih berani ngelak? Aku lihat dengan mata. Kasih makanan anjing kail Masih mau jelasin apa lagi? Kamu nggak mau kasih kornea mata buat kakakku. Kamu mau mencelakainya, kan? Kalau nggak kasih kornea mata buat anakku, ngomong langsung. Kenapa kamu nindas anakku? Bukan hanya kasih dia makan anjing, tapi juga makan bareng anjing. Kamu. Masih pantas disebut manusia nggak? Aku maksa dia makan makanan anjing? Kalian lihat, kamu. Atau maksudmu? Xiaoman. Kamu lihat nggak? Aku. Waduh, ketahuan. Bukan. Mungkin karena rasanya sedikit mirip makanan anjing, jadi aku kira itu. Sayang. Sejak aku kehilangan penglihatan, aku jadi terlalu peka.
Aku salah paham, maaf ya. Ternyata cuma salah paham. Mana mungkin kakak ipar begitu? Iya kan? Iya, benar. Tapi ini juga bukan salahnya Xiaoman. Dia kan sekarang gak bisa lihat, jadi dia pasti cemas banget. Gimana, menantu? Kamu nih, sekarang tanda tangan aja perjanjian donornya, biar Xiaoman jadi lebih tenang. Gimana menurutmu? Sayang, tanda tangan aja ya, lama nggak ketemu kamu. Aku kangen sama kamu. Aku perintahkan kamu tanda tangani perjanjian ini sekarang, lalu berikan kornea matamu untuk ibuku. Kalau tidak, aku tidak akan mengakui kamu lagi. Xiao Ming. Apa kamu tahu? Ayah memberikan kornea matanya untuk ibumu. Ayah tidak bisa melihat lagi atau mengajakmu ke taman bermain. Siapa butuh kamu? Nanti setelah ibu bisa melihat, ayahku bakal ajak aku ke taman bermain. Ayahku bakal belikan aku banyak makanan enak. Tidak seperti kamu. Baiklah, Xiao Ming. Ayah akan turuti kemauanmu. Langsung tanda tangan sekarang. Ayah akan penuhi permintaanmu. Saya tanda tangan. Sudah tanda tangan. Sayang, aku takut. Jangan takut, sayang. Setelah operasi selesai, kamu akan bisa melihat lagi. Iya. Terima kasih, sayang. Terima kasih telah mendonorkan kornea. Masa depan, aku akan menjadi matamu. Pertunjukan baru saja dimulai. Sayang, sekarang kamu sulit melihat, mengelola perusahaan pasti sulit. Gimana kalau pindahkan perusahaan padaku, aku urus. Istriku, kamu tidak mengerti manajemen. Tenang. Meskipun aku buta, aku tetap akan mengelola perusahaan dengan sempurna. Sini. Tanda tangan. Cepat tanda tangan. Lupakan saja. Kamu suruh aku makan makanan anjing? Kamu pacaran sama Shen Sueking, si imut itu? Aku kasih balasan 100 kali lipat kamu. Akan potong kulitmu. Satu persatu sampai habis. Tapi, ya, saya ini orang yang pemaaf. Asal kamu tanda tangan, lalu kerja sama-sama kita rekam video pengesahan. Bisa suruh Xiaoman lepaskan kamu. Aku tanda tangan, asal jangan sakiti aku. Aku tanda tangan. Begitu dong. How? Udah tanda tangan. Rekam videonya. Berdiri yang benar. Saya, Jiang Lincuan. Dengan sukarela menyerahkan grup Jiang kepada Gu Cheng. Sudah cukup, kan? Saya sudah tanda tangan. Bisa lepaskan saya sekarang? Tentu saja. Sekarang. Kamu boleh mati. Samuel Hadarin. Hari ini rapat direksi diadakan untuk memberitahu kalian semua. Grup Jiang sudah ganti nama. Mulai sekarang namanya Grupku. APA, grupku? Gu Cheng, kamu sudah gila? Seorang sekretaris merebut kekuasaan, mau mewakili Tuan Jiang menghabisimu? Jiang Lincuan menyumbang kornea, tapi infeksi pasca operasi tidak bisa diselamatkan. Dia sudah meninggal. Semua hartanya, pindahkan semuanya atas nama saya. Grup Jiang, saya kasih ke siapa terserah.
Presiden Jiang meninggal? Tidak mungkin. Semalam saya masih berbicara dengannya di telepon. Sekarang juga saya akan menelepon Presiden Jiang agar dia tahu kalian berdua ini telah bersekutu. Presiden Jiang tidak menjawab telepon. APA mungkin. Xiaoman. Saya, Jiang Linchuan, menyerahkan grup Jiang kepada Gu Cheng. Tentu saja. Sekarang, kamu bisa mati saja. Kenapa ini malah video ini? Aku sudah bilang matikan kamera waktu itu. Aku sudah matikan. APA? Jiang Zong yang buat celaka. Sumen, lucu sekali. Kamu kerjasama dengan Gu Cheng. Kalian bersekongkol. Bukan kami salah pang video. Semua, tunggu sebentar. Cepat ganti videonya, cepat-cepat. Remote nggak berfungsi. Kenapa? Kamu matikan aja. Remote-nya ada di aku. Tentu saja kalian gak bisa ganti video. Jiang Linchuan, kamu belum mati? Kejutan. Jiang Linchuan. Bukannya kamu sudah mati? Jiang Linchuan, manusia atau hantu? Jangan mendekat. Pak Jiang, Anda belum mati? Kalian semua ternyata belum mati. Kenapa aku harus mati? Kamu bisa mati saja. Sayang sekali rumput di bawah itu empuk, jadi nyawa Kak Linchuan masih selamat. Imut ini memang beruntung banget. Kamu, ini bukan giliranmu bicara. Ngapain di sini? Cepat pergi. Aku nggak mau campur urusan kalian. Tapi, Kak Linchuan bilang aku harus jadi matanya. Kamu imut, rebut cowokku. Kamu salah bicara. Jelas-jelas kamu yang tinggalkan Kak Linchuan demi si cowok tampan, Gu Cheng. Gimana bisa bilang aku rebut Kak Linchuan darimu? Shen Sueking. Apa si imut ini beri keberanian? Lihat aja, hari ini ku habisi kamu. Kalian semua udah lihat videonya, kan? Mereka ini niat jahat demi uang. Buktinya jelas banget. Video ini cukup buat mereka mendekam lama di penjara. Pak Jiang, tenang. Pasangan ini berani-beraninya cari masalah dengan Anda. Kami pasti akan membela Anda. Uhong. Tangkap pasangan imut ini dan bawa ke kantor hukum. Uhong. Tangkap pasangan imut ini dan bawa ke kantor hukum. Cheng, gimana ini? Baiskan. Video ini palsu. Palsu. Betul, video ini memang palsu. Coba kalian pikirkan baik-baik. Rumah Jiang Linchuan di lantai 8, kan? Bukan rumput empuk, jatuh ke tumpukan pasir. Dia pasti sudah mati jatuh. Iya. Video ini memang palsu. Kalian sudah lihat belum? Di kontraknya, tertulis Jiang Linchuan menyerahkan grup pada Cheng Ge. Sekarang dia menyesal dan pakai video palsu untuk bikin ribut. Tapi kalian juga tahu. Setelah mendonorkan kornea mata, saya tidak bisa melihat. Jadi yang kalian suruh saya tanda tangani kontrak penyerahan atau medis? Benar. Kak Linchuan tidak bisa melihat. Dia tidak bisa membela diri. Kalian bisa bicara bebas. Tuan Jiang buta total, kontraknya pun tidak bisa lihat. Kalian pikir kami akan mengakui kontrak ini? Jangan waktu, seret mereka keluar. Apa? Lepaskan. Pertama, Tanda tangan di kontrak ini adalah tulisan tangan Jiang Linchuan sendiri. Hal ini bisa cek bebas. Ini benar-benar tanda tangan asli Tuan Jiang. Apakah mungkin Tuan Jiang benar-benar menyerahkan grup Jiang? Kedua. Dia sekarang sudah buta, bahkan jika kontrak ini palsu. Menurut kalian, apakah seorang yang buta bisa memimpin grup menuju masa depan yang cerah? Pak Jiang kehilangan penglihatan. Bisakah dia tetap memimpin grup ini maju?
Grup ini sedang mempersiapkan untuk go public, tapi saat ini tidak ada pemimpin. Takutnya. Semua, peras. Saya Sekretaris Jiang Linchuan. Klien yang dia tangani, saya juga tangani. Kedepan, mereka adalah klien saya. Dalam dunia bisnis, keuntungan paling penting. Klien itu akan bekerja sama dengan orang buta? Benar juga. Klien tidak akan memilih bekerja sama dengan orang buta. Pak Gu, pemegang saham mendukungmu di grup Jiang. Oh tidak. Grup Gu pasti akan bangkit. Jiang Linchuan. Lahatlah. Semua pemegang saham grup mendukungku sekarang. Hari ini kau kalah. Aku umumkan, ya, Kamu. dikeluarkan dari Dewan Direksi. Begitukah? Tentu saja. Buta mati. Meski kamu selamat, kenapa? Bukankah tetap saja keluargamu hancur? Lucu sekali, bikin aku ketawa. Kamu buta, ketawa apaan? Bro Cheng. Dia pasti kepikiran keluarganya yang hancur, jadi gila, kan? Pertunjukan baru saja dimulai. Tentu saja aku senang. Maksudmu apa? Gu Cheng, kamu diduga terlibat transaksi paksa. Sekarang kamu ditangkap. Gu Cheng, diduga terlibat transaksi paksa. Kami menangkapmu. Bukan, saya tidak memaksa. Grup dia serahkan kepada saya sukarela. Kami punya rekaman autentik. Cepat ambil rekamannya. Petugas penegak hukum, lihat baik-baik. Pasti kalian salah paham. Dia serahkan grup itu ke kami secara sukarela. Kami tidak menuduh orang baik sembarang. Dan kami tidak akan salah menangkap orang. Jika punya bukti tak bersalah, serahkan ke pihak terkait. Sekarang, kami harus membawa tersangka pergi. Ada video resmi, bisa dilihat. Dengar penjelasan saya. Dasar buta. Pasti kamu yang lapor polisi, kan? Sekarang cepat pergi dan jelaskan ke petugas kalau kamu sendiri yang serahkan grup itu ke kami. Kalian rebut grup milikku. Sekarang kalian suruh aku bilang ke petugas kalau kalian gak bersalah? Sumen. Kamu gak gila, kan? Sayang kecil. Aku bakal hajar kamu. Kamu lucu, berani menghalangi aku. Human, kakap. Jelas-jelas kalian yang melanggar hukum. Aku sarankan serahkan diri. Ada kesempatan mulai lagi. Jangan soal laika. Kalau kamu terus bikin ribut di sini, mungkin kamu gak akan sempat lihat Gu Cheng untuk terakhir kalinya. Kalau kalian ingin grup ini bangkit lagi, ikut aku untuk memberi kesaksian. Kalau tidak, tunggu buta ambil alih grup. Kalian tunggu, grup pasti bangkrut. Tidak bisa orang buta pimpin grup. Kita harus bersaksi. Betul. Kita bersama-sama bersaksi. Pertunjukan dimulai. Petugas Gu Cheng dijebak. Benar, pemegang saham bisa bersaksi. Ya, Pak Gu korban fitnah. Sebenarnya Jiang Linchuan yang menyerahkan grup kepada Pak Gu. Pihak Gu. Tidak ada kekerasan untuk merebut grup, jika itu benar. Kami para pemegang saham juga tidak akan setuju, kan? Tapi bukti menunjukkan Gu Cheng menggunakan kekerasan untuk mengambil alih grup. Jika ingin membawa orang ini, harus membayar jaminan 1 juta. Jiang Linchuan imut. Tidak menyerahkan bukti video penting. Sebaliknya, ini menguntungkan aku dan Kak Cheng. Baiklah, kita langsung bayar uang jaminan. Ke rekening perusahaan, ambil 1 juta. Ini kayaknya nggak tepat, deh. Memakai dana perusahaan untuk kepentingan pribadi itu pelanggaran berat. Aku pinjam sementara. Setelah Pak Gu keluar, bonus 1 proyek cukup menutupinya. Cepat lakukan. Oke. Akan segera aku urus. Kak Linson, kenapa tidak serahkan bukti video itu? Gu Cheng dan Sumen pasti akan masuk penjara. Langsung masuk penjara terlalu murah buat mereka. Yang aku mau adalah buat mereka kehilangan segalanya. Bahkan sampai keluarga mereka hancur berantakan. Bagaimana urusan yang aku minta kamu kerjakan? Sudah beres. Sumen. Gu Cheng. Aku dulu ambil bunga.
Uangnya mana? Grup sekarang sudah nggak punya uang lagi. Kenapa nggak ada uang? Bukannya ada 10 juta dana di rekening perusahaan? Dana cair grup beberapa hari lalu diinvestasikan Jiang Linchuan untuk proyek medis bernama Huitian. Proyek medis apa? Kok aku nggak tahu? Itu investasi Jiang Linchuan sebelum pengalihan grup. Dan apa lagi? Ketua Huaitian Medical itu namanya Shen Xuqing. Hebat, si lucu. Berani pakai uang itu buat si imut. Dia bahkan belum cerai. Berani pakai uangku buat pelihara seling. Aku nggak akan membiarkan dia. Kalian berdua tunggu di sini. Aku mau ke Jiang Linchuan untuk minta penjelasan. Jiang Linchuan, kenapa kamu investasi untuk Shen Xueqing? Lucu itu. Saya invest di perusahaan mana, hubungannya sama kamu? Lagi pula, ini keputusan sebelum kalian merebut grup ini. Kalau menyesal sekarang, harus bayar penalti. Kamu. Aku tahu hubunganmu dengan Shen Xueqing. Dengar ya, kita belum resmi cerai. Semua uang adalah harta bersama suami istri. Kamu kasih uang ke dia tanpa izin aku, itu melanggar hukum. Kamu kasih uang ke dia tanpa izin, melanggar hukum. Melanggar hukum. Kamu bicara soal melanggar hukum? Tentu saja. Pertunjukan baru saja dimulai. Aku malas bicara sama kamu. Investasi di Huitian Medis. Silakan periksa sesuka hati. Semuanya sah. Patuh. Kamu. Aku tidak peduli pertunjukannya sudah dimulai. Beri aku 1 juta. Aku mau bayar jaminan untuk Cheng. Sumen. Dia mengambil alih perusahaanku. Sekarang minta bayar untuk bebasin, masuk akal? Kalau aku bilang masuk akal, ya mas. Tidak ada uang. Nyawa jadi taruhannya. Tapi kamu bisa lihat pojok tembok. Aku pasang kamera pengawas. Oke. Tunggu saja aku. Ini belum selesai. Distribution. Tunggu sampai Bang Cheng keluar. Pasti dia gak akan biarin kamu lolos. Dia sudah pergi dariku. Xiaoman, Kok kamu kesini? kamu memang lucu banget. Aku kira kamu sahabat. Kamu berani ambil uangku. Xiaoman, kamu ngomong apa sih? Aku nggak ngerti. Masih nggak ngaku ya? Jangan kira aku nggak tahu. Nipu Jiang Linchuan 1 miliar. Bikin perusahaan medis Huitian? Itu Linchuan mau investasi untuk saya. Bukan saya yang menipu. Masih keras kepala ya? Kamu pikir Jiang Linchuan tahu riwayat medis saya dipalsukan? Dia masih mau kasih kamu uang investasi? Riwayat medis kamu yang palsukan. Dia mau kasih kamu uang investasi? Aku mohon, jangan bilang ke Linchuan. Kalau tidak, dia pasti akan menarik investasi Samen. Persahabatan 20 tahun. Tolong maafkan aku kali ini. Kalau kamu mau aku bilang ke Jiang Linchuan. Tapi harus setuju dengan satu syarat. Sire DPA. Aku mau jadi ketua Dewan Direksi Huitian Medical. Aku tahu kenapa kamu bersama Jiang Linchuan. Bukannya hanya demi uang, kan? Tenang saja. Meski aku jadi ketua Huitian Medical, kamu tetap jadi pemegang. Nanti setiap tahun kamu dapat dividen. Tidak akan kurang dari bagianmu. Samen. Serkan Huitian Medical Capitamu. Kamu tidak akan memberitahu Linchuan. Tentu saja. Kamu belum mengenalku ya? Kita ini kan sahabat. Aku ambil alih Huitian Medis, lalu urus kalian berdua, anak manis. Baik. Samen. Janji harus ditepati. Kalau begitu, kita pergi ke kantor untuk tanda tangan kontrak sekarang, ya? Xiao, Samen. Begini sudah cukup kan? Tentu saja bisa. Di mana ruang akunting? Saya mau cek laporan keuangan. Di sana.
Linchuang. Can you sit kina? Sekarang saya adalah Direktur Utama baru Grup Huitian. Halo, Direktur Utama. Berapa banyak uang yang tersisa di rekening perusahaan? Ketua, masih ada 10 juta di rekening. 9 juta. Transfer ke kartu ini, butuh 1 juta dolar tunai. Jiang Linchuan, oh Jiang Linchuan, dengan karaktermu, kamu punya selingkuhan? Semua uang itu tetap masuk ke kantong saya. Cheng dibebaskan dengan jaminan tanpa mengeluarkan, mereka bahkan menghasilkan Ketua, ini tidak bisa. Itu uang perusahaan, tidak boleh dipakai untuk keperluan pribadi. Aku ketua atau kamu? Cepat ambil uangnya. Ketua, ini tidak bisa, sudah melanggar hukum. Mulai sekarang, kamu dipecat. Kamu juga mau dipecat? Baik, segera saya uruskan. Petugas datang untuk membayarkan uang jaminan ini 1 juta. Perusahaan mereka ajukan bukti baru. Bebaskan Gu Cheng dengan jam. Père Lupin Gampunant dari Zhang Linshuan. Apa? Masih butuh surat pengampunan darinya? Jiang Linchuan, anak manis ini. Aku tidak akan lepaskan dia. Petugas. Saya akan bayar uang jaminan dulu. Lalu, saya akan temui dia sekarang untuk minta surat pengampunan. Saya akan memohon padanya, benar-benar menjijikan. Sayang, butuh surat pernyataan maaf darimu, bantu bebaskan Chengga. Permintaanku mungkin berlebihan. Tapi aku tahu kamu mencintaiku. Nggak bikin aku sulit, kan? Benar, kan? Xiao Men. Kamu benar-benar begitu mencintainya? Benar. Aku mencintainya. Hanya dia yang memberiku kebahagiaan. Kamu cuma fokus cari uang, jarang ada waktu untukku. Jika kamu mencintaiku, demi hubungan kita lebih dari 10 tahun, bisa nggak kamu merestui kami? Kamu nggak setuju. Mulai hari ini, kamu jangan harap ketemu Xiao Ming. Anak itu hasil dari kamu dan Gu Cheng. Masih saja pakai anak buat mengancam aku. Aku bisa tanda tangan surat permohonan maaf. Tapi aku cuma punya 2 syarat. Syarat apa? Syarat pertama. Aku butuh Gu Cheng. Ganti rugi sebesar 15 juta. Mana kita punya uang itu? Kamu minta terlalu banyak. Jangan kira aku nggak tahu. Selama ini sudah kasih dia banyak uang. Aku mau ambil uang yang milikku. Untung aku terima 10 juta dari Huitian. Kalau nggak, aku rugi besar. Bang Cheng keluar. Pastikan kamu bayar semuanya plus bu. Oke. Aku setuju. Permintaan kedua. Kembalikan grup Jiang padaku. Baik. Aku juga setuju denganmu. Aku bersiap sekarang. Semoga kamu tidak ingkar janji. Sumen. Aku akan perlahan menghancurkanmu sedikit demi sedikit. Xiaoman. Sayang, kamu sudah banyak menderita. Jiang Linchuan sudah tanda tangan surat jaminan. Beberapa hari lagi kamu bisa keluar. Xiaoman. Kamu memang baik. Terima kasih banyak. 15 juta. Tenang saja, si kecil yang imut itu. Investasi 10 juta untuk Shen, aku menarik semuanya. Menggunakan uangnya sendiri untuk bantu jamin kamu. 500.000 sisanya. Aku akan cari cara lain. Uang kita untuk selamatkannya, jangan pakai kecuali terpaksa. Tenang aja. Tanpa grup Jiang. Masih punya Huitian Medis. Semua informasi pelanggan grup Jiang ada padamu. Nanti, kita tarik semua pelanggan itu ke Huitian Medis. Bisa membuat grup Jiang kehilangan bisnis. Masuk akal. Ani. Mata saya agak gatal. Sayangku,
Ini bukan penolakan operasi kornea, kan? Aku juga nggak tahu. Nanti setelah keluar, cek lagi aja ya. Tenang aja, aku akan kumpulkan uang agar kamu bisa keluar. Aku tunggu kamu. Mama, kapan aku bisa pergi ke luar negeri sama papagu? Aku nggak mau lihat si kecil Jiang Lincuan lagi. Sebentar lagi kok. Bu, serahkan sertifikat rumah ini. Kenapa butuh sertifikat rumah? Ada keperluan mendesak. Cepat kasih. Baiklah. Aku akan ambil sekarang. Uangnya dan kontraknya di sini. Surat pernyataan maafnya mana? Sia Oman. Yakin gak mau pikir lagi? Bersama aku, apa yang kamu mau akan kuberikan. Lagi pula kita sudah punya anak, demi Xiaoming, maafkan aku. Jiang Lincuan, aku cuma mau surat persetujuan. Setelah masalah selesai, kita cerai. Kalau kamu mencintaiku, tolong bebaskan aku. Kamu manis seperti biasa. Sudah sampai tahap ini, kamu masih mau memperbaiki hubungan kita. Baiklah. Aku akan bebaskan kamu. Xiao Men. Lincuan Xiaoman Meikianadamu. Kenapa masih ingin mempertahankannya? Karena dia adalah wanita yang paling aku cintai. Dia sudah memutuskan untuk bersama Gu Cheng. Kalian tidak ada hasil, masih mau membelikannya villa di Unding. Bukankah itu sia-sia? Besok adalah ulang tahun pernikahan kami yang ke-10. Hadiah dariku untuknya. Aku harap dia bisa berubah pikiran. Oh iya. Kuncinya ada di kotak surat villa. Sebentar lagi kamu pergi bantu aku persiapkan tempatnya. Yang imut ini berharap aku berubah pikiran. Tapi ya sudahlah, ini malah aku jadi dapat tambahan aset lagi. Halo. Ini dengan kantor berita Longcheng, kan? Sayang. Beberapa hari ini, kamu capek. Ini tugas aku, nggak ada capek-capeknya kok. Sayang, tenang aja. Aku akan bikin Jiang Lincuan bayar mahal. Aku akan ambil semua kliennya. Biar Jiang Group nggak ada proyek buat dikerjain. Itu sudah pasti. Jiang Lincuan yang lucu. Dia tahu aku bulat hati mau sama kamu. Beli villa di Longcheng, Yunding Villa, buat aku. Dia minta aku berubah pikiran. Pas, kita nggak punya tempat tinggal. Ini menguntungkan berdua. Ah, Ayo pergi. Besok, peringatan 10 tahun pernikahan aku dan istri. Tapi malam ini, aku ingin kasih kejutan buat istriku di berita utama. Semoga kalian semua bisa membuat momen bersejarah ini. Masuk berita utama. Pak Jiang dianggap pasangan idaman. Perayaan ini pasti meningkatkan penonton. Ajak rekan kerja kalian. Pak Jiang pasangan idaman. Untuk peringatan 10 tahun, disiapkan kejutan luar biasa. Istri Anda sangat beruntung. Pak Jiang, Kami percaya diri. Kejutan 10 tahun ini akan jadi trending. Baiklah. Jiang Lincuan benar-benar berusaha demi kamu. Villa ini harganya 50 juta. sekalipun harganya 1 miliar, sekarang tetap saja. Masuk akal juga. Tapi kalau dipikir-pikir, di villa yang dia belikan untukmu, santai dan menikmati saja. Bayangin saja sudah bikin deg-degan. Bayangin saja sudah bikin deg-degan. Jangan buru-buru, dong.
kita naik dulu, mandi sebentar. Sudah di tahanan berhari-hari. Kamu sudah basi. Baiklah, Kalau begitu kita. mandi bareng. Sumen benar-benar tak tahu malu. Semakin seperti ini, semakin seru. Hubungi teman-teman wartawan. Kita bisa berangkat sekarang. Oke. Kenapa mataku makin lama makin gatal? Sayang, kenapa matamu makin merah? Gimana kalau kita cepat ke rumah sakit aja? Rumah mewah ini. Sangat mewah sekali. Istriku, ada di kamar lantai atas. Ayo kita, jangan ganggu dia. Ayo pergi. Sudah siap? Sudah siap. Jangan rekam. Kalian siapa? Keluar. Sayang. Kejutan. Villa ini, kamu suka nggak? Jiang Linchuan, kamu sengaja, ya? Iya, aku memang sengaja. Aku mau kasih kamu kejutan. Semoga kamu bisa berubah pikiran. Kenapa nggak ada suara jepret? Cepetan foto. Abadikan momen kejutan aku sama istriku. Udah, Pak Zhang, situasi di sini agak rumit. Kami nggak bisa foto. Ada apa? Kak Lim Chuan. Barusan di kamar Xiaoman, dia nggak sendirian. Pria lompat dari jendela. Apa? Ada pria lain? Sumen. Pria itu siapa? Apa itu Gu Cheng? Sekretaris dan istri direktur kok bisa begini? Ini berita besar banget. Cepat rekam. Ini pasti jadi berita utama besok. nggak bisa. Mereka tak boleh tahu itu Gu Cheng. Pria itu bukan Gu Cheng. Aku dipaksa. Aku dipaksa. Dipaksa. Sayangku. Siapa yang memaksa kamu? Katakan padaku. Siapa orang itu? Aku pasti akan menangkapnya. Ceritakan padaku. Aku tidak mengenalnya, sayang. Orang itu pencuri. Awalnya dia bilang ingin merampok. Tapi sangka melihatku. Dia benar-benar. Sayang, Sayang, kamu harus percaya aku. aku pasti percaya kamu. Tenang aja. Ada suami di sini. Dasar penjilat. Aku bilang apa saja dia percaya. Bagus, nggak merepotkan Chengge. Nggak akan marah karena aku dibully, kan? Kamu pasti sudah tidak mau aku lagi. Istriku bodoh. Mana mungkin aku tidak mau kamu. Tapi, oh iya. Si kecil belum pergi jauh. Aku akan lapor polisi untuk menangkap dia. Tidak perlu. Tidak usah panggil aku. Aku gak rugi apa-apa. Sayang. Kamu itu korbannya. Dicemari imut itu. Kamu juga kan korbannya. Ngapain bengong? Cepat foto. Momen ini tuh momen gemilang Pak Jiang yang berkorban demi cinta. Dasar si imut. Gak bakal punya akhir yang baik. Sayangku. Aku takut. Setelah kamu lapor polisi, gimana kalau si kecil itu balas dendam? Iya. Kamu ada benarnya. Lagi pula kita ada di posisi tersembunyi. Tapi kalau nggak lapor polisi, gimana nangkep si kecil itu? Kak Lin Chuan. Gimana kalau kita adain konferensi pers aja? Dicari-dicarinya di seluruh dengan ini, bisa tangkap si imut sendiri dan balas dendam untuk Xiaoman. Juga bisa menulis kisah besar. Menjejar Kedalan Untak Sinta, dipuji dunia maya. Iya. Benar juga. Lakukan saja seperti itu. Sayang. Maaf, aku gagal melindungimu. Aku akan membantumu mendapatkan keadilan. Percayalah padaku. Teman-teman wartawan. Pada peringatan 10 tahun pernikahan saya dan istri saya. Istri saya ternyata mengalami pemerkosaan. Linchuan, saya mohon kepada kalian semua. Tolong jadikan berita ini headline di halaman utama. Agar seluruh kota membantu saya menemukan imut-imut yang memperkosa istri saya. Saya mohon kalian semua. Pak Zhang.
Istri Anda diperkosa, laporkan ke polisi. Kenapa perlu bantuan seluruh warga kota? Itu keputusan istri saya. Saya hanya bisa mengikutinya. Nona Schumann. Anda adalah korban. Kenapa tidak memilih lapor ke polisi? Apa waktu itu bukan pemerkosaan? Berita Ada fakta tersembunyi. Berita utama. Tidak, bukan begitu. Saat itu aku, istriku. Jangan takut, lapor polisi kalau perlu. Kalau tidak, kamu bakal disangka macam-macam. Nona Schumann. Apa ada rahasia di balik ini? Apakah ini sudah Sayang, cepat lapor polisi saja. Kalau gosip tersebar, meskipun kita benar, tetap susah dijelaskan. telah diperkosa. Saya akan melaporkan kepada polisi di depan semua teman jurnalis sekarang. Saya mau lapor polisi. Saya telah diperkosa. Teman-teman jurnalis. Istriku sudah lelah. Ayo bubar. Saya capek. Saya mau pulang dulu istirahat. Jangan, sayang. Masih ada yang mau bertemu denganmu. Masih ada orang yang mau ketemu kamu. Siapa lagi yang mau ketemu? Ibumu, adikmu. Tante besar, kedua, ketiga, dan lain. Semua saudara yang bisa dihubungi sudah aku kasih tahu. Saudaramu tahu kamu diperkosa. Mereka khawatir banget sama kamu. Pokoknya mau lihat kamu baik-baik. Jiang Lin Chuan. Cuma masalah, kamu harus bikin semua orang tahu ya? Sayang, apa maksudmu? Kulakukan ini demi kebaikanmu. Kamu sudah diperlakukan tidak sebagai suamimu, apa aku harus diam saja? Nak. Kamu baik-baik saja. Kenapa bisa kejadian besar seperti ini? Kyak. Si kecil yang ganggu kamu, bilang aku bawa dia ke sana. Xiaomannya? 2 hari lalu, Lin Chuan bilang ke kami kalau kamu diperkosa. Kami sangat khawatir, jadi kami buru-buru ke sini. Kamu baik-baik saja, kan? Si brengsek ditangkap belum? 2 hari lalu, kejadian baru kemarin. Ani. Aku ngerti sekarang. Ini adalah rencananya. Jiang Lin Chuan. Aku hanya selingkuh. Kenapa kamu harus menghancurkan hidupku? Tenang saja kalian. Dengan aku di sini, aku akan membela keadilan untuk Xiaoman dan membawa pelakunya ke pengadilan. Lin Chuan itu suami yang baik. Tahu Xiaoman diperkosa, tidak meninggalkannya, dan ingin menangkap pelaku. Menikah dengan pria sebaik ini adalah keberuntunganmu. Ini semua salahku. Aku nggak jaga Xiaoman dengan baik. Semua salahku. Jiang Lin Chuan. Tunggu saja, dasar bajingan. Aku pasti bikin kamu lebih menderita dari neraka. Nggak bisa. Harus telepon Xiaoman sekarang. Nggak boleh keceplosan ngomong. Benar. Aku harus lapor polisi. Aku diperkosa. Suman. Kamu benar-benar imut sekali. Berani-beraninya kamu lapor polisi untuk Kamu nggak akan dapat akhir yang baik. Aku bisa bantu kamu balas dendam pada Suman. Pak Ji, Kabar bagus. Kami menemukan Wajah manis terlihat jelas. bagus. Serahkan ke departemen terkait. Gawat. Kali ini, Cheng akan mendekam di penjara. Aku tidak bisa diam saja. Suamiku, terima kasih membantuku. Kamu tidak marah padaku lagi? Kamu membantu, bagaimana aku bisa marah padamu? Lewat kejadian ini, aku baru sadar, kamu yang paling mencintaiku. Tentu saja. Di dunia ini, tidak ada yang akan lebih mencintaimu dariku. Xiaoman, jika kamu ingin hidup dengan aku, kamu seharusnya memutuskan hubungan dengan Gu Cheng. Perselingkuhanku bisa kamu benar-benar pengikut tanpa harga. Aku harus beritahu Cheng Ge agar dia segera kabur. Suamiku, aku akan segera menelepon Gu Cheng dan menjelaskan semuanya padanya. Hey. Bro Cheng, ada kejadian buruk. Laporkan aku ke polisi. Maksudmu kejadian buruk? Jangan marah. Kamu tahu, situasinya begitu.
Kalau nggak bilang begitu, semuanya bakal hancur. Sekarang, cepat kabur. Kabur? Kenapa harus kabur? Kamu dan Jiang Linchuan berskongkol menangkap aku. Apa aku harus selesai begini saja? Tunggu saja. Aku beri kamu hadiah besar. Bro Cheng, apa maksudnya itu? Bro Cheng, Kamu ini lucu sekali. Aku akan buat hidupmu lebih buruk dari mati. sayang, Sudah bicara jelas dengannya? jelaskan dengan jelas. Mulai hari ini, tidak akan mengganggu kehidupan kita lagi. Hei, nak. Xiao Ming ada masalah. Apa? Bu. Apa yang terjadi dengan Xiao Ming? Xiao Ming, Pengemudi yang menyebabkan kecelakaan melarikan diri. Buka pintunya. saya ingin bertemu Putri. Buka pintu. Diam, ini rumah sakit. Dokter. Dokter, bagaimana keadaan Putri? Saya mohon, selamatkan dia. Anak sedang mengalami pendarahan hebat, perlu transfusi darah segera. Tapi golongan darah anak cukup langka. Hanya bisa menggunakan darah ayah anak. Ayah anak. Ayah anak. Saya ayah anak itu. Saya akan donor darah. Tidak bisa. Kamu tidak boleh Dokter sudah bilang. Golongan darah Xiao Ming spesial, mengapa tidak boleh donor? Cepat. Ayo masuk ruang operasi bersama. Tidak. Tidak bisa, kamu tidak masuk donor darah. Tunggu kecocokan darah dari rumah sakit. Bu. Apa yang kamu lakukan? Kalau tunggu rumah sakit cocokan, nanti terlambat. Suamiku. Kamu benar-benar nggak boleh masuk. Xiao Men. Kenapa? Kalau lama, Xiao Ming bisa terjadi sesuatu. Aku mohon, nggak boleh masuk untuk donor darah. Tenang saja. Aku pasti akan selamatkan Xiao Ming. Dokter. Cepat-cepat. Xiao Ming. Kamu harus bertahan ya. Ayah datang untuk menyelamatkanmu. Aku tidak mau kau yang menyelamatkanku. Aku mau ayahku yang datang. Terji. Kalian ayah dan anak memang punya ikatan yang dalam sekali. Sayang, Saillant. kenapa Xiao Ming tidak boleh donorkan darahku? Kak, ini sudah waktunya. Kenapa masih disembunyikan? Aku jujur saja ya, sebenarnya kamu bukan ayah kandung Xiao Ming. Kamu tidak bisa menyelamatkan dia. Bukan anakku? Lalu anak siapa? Anak Gu Cheng. Kak, kenapa buang waktu bicara sama dia? Hubungi suamiku segera, kalau tidak terlambat. Iya, benar-benar. Aku harus segera telepon Chengge. Halo, Chengge. Cepat ke rumah sakit pusat. Xiao Ming ada masalah. Bocah kurang ajar. Dia kan bukan anak kandungku. Dia mati atau enggak? Apa hubungannya sama Gu Cheng. Dasar brengsek. Kamu bicara apa sih? Xiao Ming itu anakmu. Cepat ke rumah sakit sekarang. Aku kasih tahu. Kalau Xiao Ming sampai kenapa-napa, aku nggak akan pernah maafin kamu. Sumen? Nggak nyangka ya, akhirnya kamu juga ngalamin ini. Inilah balasan buat kamu. Selamatkan Xiao Ming. Pergi cepat. Baik. Berani kamu pukul kakakku, Gu Cheng. Aku akan habis-habisan sama kamu. Berani urusin urusan gue? Coba, aku bakal bikin kamu ikut ke bawah, temenin perempuan hina ini. Anak sama Jiang Linchuan. Kenapa harus menyelamatkannya? Apa kamu nggak tahu? Kenapa kamu tiba-tiba gila, Gu Cheng? Xiao Ming bukan anak kandungmu. Apa dia anak kandung Jiang Linchuan? Akhirnya kamu mengaku. Selama ini di belakangku, kamu main macam-macam. Bukan begitu? Aku mengaku apa? Xiao Ming anak kandungmu. Masih nggak mau ngaku, kan? Baiklah. Baiklah.
Aku akan periksa darah untuk memastikan. Saya ingin lihat bagaimana kamu menjelaskan. Nanti, ya. Aku akan bunuh seluruh keluargamu. Dokter. Bagaimana? Darahnya cocok, operasinya berhasil dengan Ah, syukurlah, syukurlah. Cucu saya selamat, selamat. Bro Cheng, kamu datang tepat waktu sekali. Xiao Ming sudah diselamatkan. Tenang saja. Aku pasti akan membawa sopir yang bersalah ke hukum. Xiaoming. Maafkan ayah. Ini semua. Cheng Ge, tidak apa-apa. Xiao Ming sudah diselamatkan. Aku menabrak Xiao Ming dengan mobil. Salah saya memang pantas mati. Saya pantas mati. Sebenarnya, Xiaoming itu bukan anak kandungmu. Dia anaknya Jiang Linchuan. Kamu pikir aku akan percaya? Aku bisa bantu Xiaomen memalsukan apa aku juga nggak bisa memalsukan hasil tes DNA? Gu Cheng, masih manusia? Xiao Ming anak kandungmu. Bagaimana tega melakukannya? kamu masih manusia atau bukan? Xiaolai, pukul dia. Hajar penjahat ini. Bukan begitu. Dia yang bilang. Xiaoming adalah anak kandung Jiang Linchuan. Jadi, Jiang Linchuan. Semua ini adalah rencana Kenapa kamu harus menyakiti anakku? Lihat baik-baik. Kamu yang selingkuh duluan. Berani-beraninya kamu menuduh aku. Pasang kamera pengawas di kamar. Tenang saja. Aku melapor polisi. Tersangka pemerkosaanmu ada di rumah sakit pusat. Nyangka ya, Jiang Linchuan, ternyata kamu licik. Tapi apa gunanya lapor polisi? Aku melakukannya atas kemauan sendiri. Ini perselingkuhan, bukan paksaan. Mungkin lupa, ya? Di hadapan wartawan kamu menelepon bilang diperkosa. Menurutmu petugas hukum akan percaya laporan palsu? Atau mereka percaya kamu benar-benar diperkosa? Sayang. Bisa bantu bicara sama mediator? Bilang aku bercanda. Xiao Ming masih 10 tahun, dia nggak bisa kehilangan ayah kandungnya. Kamu dan Xiao Ming sudah bersama 10 tahun. Kalian berdua punya perasaan, betul gak? Itu ada hubungannya apa sama aku? Jiang Linchuan. Kamu punya hati nurani? Kalau bukan karena Xiaomen melahirkan anak itu, apakah kamu bisa merasakan bahagia jadi ayah selama 10 tahun? Kalian rebut kornea mataku, kenapa gak ngomong hati nurani? Kalian ambil alih grup Jiang, kenapa gak ngomong hati nurani? Dia selingkuh sama Gu Cheng. Waktu suruh melepaskan, kenapa hati nurani gak dibahas? Sumen. Ingin hidup bersamanya selamanya? Setelah cerai bersih, kamu bebas. Selama dia di penjara tahun-tahun. Kamu harus tahan rasa sepi. Sayang, masih mencintaiku, kan? Kamu tidak rela meninggalkanku, jadi. Biarkan Cheng pergi, aku bersamamu seumur hidup. Selain itu, kamu buta. Butuh seseorang untuk merawatmu, bukan? Xiaoman. Bangun cepat. Minta pada si kecil ini untuk apa? Dia sudah mencelakai putri. Aku akan melawannya. Sumen, lihat baik-baik. Aku butuh penjagaan darimu. Aku butuh penjagaan darimu. Jiang Linchuan, kamu tuh nggak buta sama sekali. Nggak mungkin. Retinanya diberikan ke aku. Kebetulan aja, hari itu rumah sakit nemuin donor kornea yang cocok buat kamu. Jadi korneaku nggak kepake. Kamu pura-pura ya? Tentu aja. Setiap gerak-gerik kalian aku perhatiin, kalian semua. Cuma segerombolan badut. Hah, meski kamu lihat semua gerak-gerik kami. Kamu bisa apa? Mau cerai? Bisa. Tapi, mau bikin Xiaomen pergi tanpa apa-apa? Tidak mungkin. Setiap uang yang kalian miliki adalah harta bersama kalian sebagai suami istri. Benar. Harta harus dibagi 2 rata. Dan lagi, jangan pikir Shen Sueking yang jahat ini benar-benar tulus sama kamu. Dia hanya mengincar uangmu. Bukti aku pura-pura buta dipalsukan oleh dia. Kami bekerja sama. Aku tahu.
Tapi aku tetap menyalahkannya. Kalian berdua akrab sekali. Jujur. Kamu investasikan 10 miliar untuk wanita jalang itu. Sekarang semua sudah atas namaku. Lalu, aku sudah punya semua klien perusahaan, serta rahasia bisnismu. Meski aku di penjara, aku akan pastikan Xiaomen mengambil alih semua klienmu. Dan bekerja sama dengan Hui Tian Medis, grup Jiang kalian itu. Tunggu saja sampai bangkrut. Wah, cinta yang menyentuh hati ya. Tapi, Sumen, kamu benar-benar mau hidup seumur hidup sama orang buta? Maksud kamu apa? Soalnya, kornea yang cocok buat Gu Cheng. Kornea pasien sakit parah. Lihat mata dia, udah merah banget. Menurut aku, sebentar lagi dia bakal buta. Sebentar lagi pasti buta. Omong kosong. Xiaomeng. Jangan percaya mereka. Dia mau memecah hubungan kita. Mataku perih, pasti karena baru selesai operasi. Cuma reaksi penolakan. Pasien penyakit berat nggak mungkin nularin penyakit sama Chengge karena transplantasi kornea, kan? Kalau nggak percaya, ya sudah. Saat waktunya tiba, jangan nangis minta pinjam duit buat pengobatan. Bajingan. Hari ini aku bakal bikin kamu nangis. Aku. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Aku nggak bisa lihat. Xiaomen, Xiaomen, Xiaomen. Chengge, ada apa? Jangan bikin takut. Xiaoman. Lihatlah. Dia buta. Jadi, apa kamu mau menemani orang buta ini seumur hidup? Aku dan Chengge, kita cinta sejati. Meski buta, aku akan menemani dia seumur. Pasangan yang penuh cinta, ya. Tapi kehidupan kalian berdua hanya 10 tahun saja. Jiang Linchuan, trikmu sekarang? Lupa kasih tahu kamu. Pasien menderita penyakit mematikan. HIV, AIDS. AIDS. Apa? It's Tidak mungkin. Itu benar-benar tidak mungkin. Bagaimana rumah sakit memberikan kornea mata pasien? Kalian bisa memalsukan rekam medis. Apa aku tidak bisa? Tidak mungkin. Itu benar-benar tidak mungkin. Sueking sahabatku, dia tak mungkin mencelakaiku. Linchuan itu suamimu. Tapi kamu tetap memilih mencelakainya. Gimana kamu sebagai ayah? Donor darah ke anak. Kenapa kamu? Kalau kamu punya HIV, apa? Aku benar-benar punya HIV? Dokter, apa kamu salah? Anak tiba-tiba demam tinggi. Setelah tes Diagnosis HIV. Xiaoman. waktu itu, nggak pakai perlindungan. Apa aku juga? Xiaoming. Papa minta maaf sama kamu. Jiang Linchuan. Kamu di mana? Jiang Linchuan. Jiang Linchuan. Lepaskan aku, Jiang Linchuan. Gu Cheng. Kamu terlibat. Aktivitas kriminal. Sekarang aku menangkapmu. Jangan. Kak Linchuan. Bagaimana akhirnya dia nanti? Kalau ada uang untuk intervensi, paling bisa bertahan 10 tahun. Kalau tidak, setahun saja sudah cukup. Setahun saja sudah cukup. Dokter, cepat bawa saya periksa. Cepat, cepat ikut saya. Aku benar-benar terinfeksi. Gu Cheng, kamu yang bikin aku seperti ini. Bu. HIV tidak menular lewat udara atau ludah. Itu tidak akan terlalu memengaruhi hidupmu. Kalau kamu ingin berhubungan dengan suami, pastikan pakai pengaman dan kurangi jumlah pasangan. Dan yang paling penting, sengaja menularkan HIV adalah pelanggaran hukum. Kamu harus menghindarinya. Kamu juga tidak perlu terlalu khawatir. Sekarang pengobatan sudah sangat maju. HIV yang kamu punya cukup dana. Di luar negeri ada obat. Jika digunakan tahap awal, bisa sembuh total. Serius? Aku masih punya harapan? Hanya satu suntikan. Harganya 1 juta. Butuh 5 suntikan efektif. Saya punya uang. Saya juga punya Hui Tian Medis. Selamat siang, Direktur Utama. Berapa uang yang tersisa di rekening perusahaan?
Berapa uang di rekening perusahaan? Direktur, sebelumnya Anda sudah menarik semua uangnya. Sekarang rekening kosong. Batalkan kerjasama mitra, suruh mereka kembalikan uang. Karena kita belum melunasi pembayaran, kita sudah melanggar kontrak. Ini surat peringatan dari pihak mereka. Pergi beritahu mereka, suruh mereka kembalikan, semua harus Ketua, sudah terlambat. Tidak berguna. Kenapa saya keluar dari sini? Sumen. Kartu truf terakhirmu tidak ada gunanya, ya? Tidak ada 1 sen tersisa. Harus bayar denda besar ke pihak sana. Terus kenapa? Perusahaan medis Huitian ada di tangan saya. Kalau saya jual perusahaan ini, saya tetap bisa dapat banyak uang. Sedangkan kamu, investasi besar untuk grup itu sekarang jadi pengorbanan buat saya. Saya minta Sueking alihkan Huitian Medis ke nama kamu. Jadi menurut kamu, kasih kamu jalan keluar? Kamu yang izinkan. Nona Xu. Kamu menggunakan dana 1 miliar dari grup Huitian untuk keperluan pribadi. Aku akan menuntutmu atas tuduhan penyalahgunaan dana. Aku akan menuntutmu atas penyalahgunaan dana. Ini perusahaan milikku. Uang ini bisa kupakai sesuka hati. Apa hakmu? Direktur pengelola perusahaan. Memiliki hak mengelola keuangan perusahaan. Tidak boleh gunakan dana perusahaan untuk keperluan pribadi tanpa izin. Menurut standar pidana, jumlah besar dihukum penjara 3 hingga 10 tahun. Dengan dana jutaan dari Nona Su. Jackpot besar. Namun, Nona Su, sebelum Tuan Jiang melapor ke polisi, Anda bisa memilih untuk membayar kembali 1 juta. Aku dan dia belum bercerai. Jadi utang adalah tanggung bersama yang harus kami bayar. Dia harus ikut. Tidak tahu hukum itu menakutkan, Nona Su. Dana yang Anda alihkan tidak digunakan untuk rumah tangga, melainkan untuk kekasih Anda. Tuan Jiang tidak menggunakan 1 sen pun. Jadi, uang ini, kamu sendiri yang harus bayar. Jika Nona Su tidak mau mengganti rugi, jalani masa hukuman penuh. Setelah hukuman selesai, harus mengganti rugi. Kalau tetap menolak mengganti rugi, akan terus dipenjara, dan masa hukuman akan bertambah lama. Habis sudah. Semua habis. Schumann. Perempuan licik. Peralatan medis saya sudah selesai diproduksi. Kenapa belum bayar? Kamu main-main sama saya ya? Kamu main-main sama saya ya? Kerjasama itu, semua itu ulah dia. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Buka matamu. Direktur Hukum dan Ketua Huitian Medis. Sekarang bayar ganti rugi pelanggaran kontrak 10 juta. Kalau tidak, aku akan berbuat lebih buruk padamu. Tapi, aku tidak punya uang. Tidak punya uang, ya? Ajardia. Hajar sampai dia punya uang. Anak muda, kamu ingin ikut campur urusan orang? Sayang, aku tahu kamu tidak tega menyakitiku, kan? Tolong bantu aku, sekali lagi aja. Ingat ya semuanya. Orang ini punya HIV. Kalau pukul, hati-hati jangan sampai kena darahnya. Sialan. Camus kena HIV. Sungguh sial. Kalau pakai karung buat pukul. Jangan, tolong. Pukul. Aku mohon kalian jangan pukul lagi, aku gadaikan Huitian Medis ke kalian. Kalau dari tadi begini, kan gak perlu dipukul. Sudah tanda tangan, sekarang bisa lepaskan aku, kan? PAK Jiang. Selesai. Xiao Zeng. Kerja bagus. Kalian berdua satu tim, ya? Aku sudah bilang, aku nggak kasih jalan keluar. Perusahaan 10 miliar oper, aku untung 10 miliar. Tapi kamu malah kena utang 10 miliar. Kalau nggak bisa bayar, kamu habisi hidupmu di penjara. Sayang, tolong maafkan aku. Tahu ada obat mujarab, bisa sembuhin penyakitku. Bantu aku sembuhin aku janji bakal hidup baik-baik. Kamu mimpi. Cerai saja. Pergi dengan tangan kosong. Aku tidak mau, sampai mati pun aku tidak mau. Kamu suami, wajib biayai pengobatanku. Jika tetap ingin cerai, aku akan cari pengacara untuk menuntutmu. Tuntut aku. Ini bukti kamu menipuku tentang kornea mataku. Bukti kamu dan Gu Cheng mengambil alih perusahaan. Bukti kamu mendorongku dari tangga. Ini bukti anak itu bukan darah dagingku.
Ini bukti perselingkuhan kalian berdua. Kamu yakin bisa menang? Namun, kalau tanda tangan di perjanjian cerai, aku bisa pertimbangkan. Bayar pengobatanmu. Aku tanda tangan. Aku akan tanda tangan sekarang juga. Sudah selesai tanda tangan. Sekarang kamu bisa bantu biaya pengobatanku, kan? Sudah kupikirkan matang-matang. Aku tidak akan bantu biaya pengobatanmu. Kamu urus sendiri saja. Kenapa kamu bohong? Tanda tangan. Kamu akan pertimbangkan ngobati aku? Bukankah kamu juga sudah bilang, aku akan pertimbangkan untuk mengobati kamu, hanya pertimbangkan saja. Aku sudah kasih jawaban jelas. Setelah aku pikir sebentar, aku putuskan. Tidak akan ngobati kamu. Jiang Linchuan. Hatimu benar-benar kejam. 10 tahun hubungan kita. Kamu tega ninggalin aku? Kamu masih ingat nggak, kita udah 10 tahun bareng? Waktu kamu sama Gu Cheng di ranjang, kamu pernah kepikiran gak sama kita yang 10 tahun ini? Aku salah. Aku benar-benar sadar salahku. Sekarang baru sadar salah, ya? Tapi, aku nggak sampai tega banget buat nggak bantuin kamu sama sekali. Aku tahu kok, kamu masih cinta. Aku tahu kok, kamu nggak punya uang. Kalau nggak ada uang, makan dog food aja. Di kehidupan sebelumnya, kamu kasih aku dog food. Merek yang sama. Ayo pergi.